Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 11 mengenai kubikel 20 kV. Pertama-tama saya memperkenalkan nama kelompok saya dulu, yaitu yang pertama, saya sendiri Imade Dika Adilaksana dengan NIM 19153333009. Yang kedua yaitu Made Nurindra Cahyanta dengan NIM 19153333010. Yang ketiga yaitu Idewo Gede Permana Putra dengan NIM 19153333011. Baik, adapun pokok bahasan pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian kubikel, yang kedua yaitu jenis-jenis kubikel, yang ketiga yaitu fungsi kubikel, yang keempat yaitu bagian dari konstruksi kubikel, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tata letak kubikel. Yang pertama kita mulai dari pengertian kubikel. Kubikel 20 kV adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu distribusi yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan proteksi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 kV. Kubikel 20 kV ini biasanya terpasang pada gardu distribusi atau gardu hubung yang berupa beton maupun kios. Yang kedua yaitu jenis-jenis kubikel. Berdasarkan fungsi dan nama peralatan yang terpasang, kubikel dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kubikel pemutus tenaga, yang kedua, kubikel PMS atau pemisah, yang ketiga, kubikel LBS atau load break switch, yang keempat, kubikel CB out metering atau PMTCB, yang kelima yaitu kubikel TP atau transformer protection, yang keenam yaitu kubikel PT atau potential transformer, dan yang terakhir yaitu kubikel B1 atau terminal outgoing. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi kubikel. Fungsi kubikel yang pertama yaitu kubikel PMS atau pemisah. Kubikel ini berfungsi sebagai membuka dan menutup aliran listrik 20 kV tanpa ada beban, karena kontak penghubung tidak dilengkapi alat peredam busur listrik. Berikut merupakan simbol diagram dari kubikel PMS. Selanjutnya yang kedua yaitu kubikel PMT atau pemutus tenaga. Kubikel ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran listrik dalam keadaan berbeban atau tidak berbeban, termasuk memutus pada saat terjadi gangguan hubung singkat. Adapun kubikel PMT ini terdiri dari satu set busbar fase 3 400 ampere, 630 ampere atau 1250 ampere, dua pemisah 3 kutub dengan arus pengenal 400 ampere, 630 ampere atau 1250 ampere, sebuah pemutus tenaga kutub jenis SF6 atau hampa. Yang keempat yaitu pemutus tenaga tersebut dilengkapi kumparan pelepas atau trip dan indikator yang menunjukkan posisi buka atau tutup secara mekanis. Yang kelima, 3 buah transformator arus dengan 2 inti yang ditempatkan di saluran keluaran. Yang keenam, 3 buah transformator tegangan. Dan yang ketujuh, relay. 1 set relay untuk beban lebih dan gangguan ke bumi. Relay harus dirancang sehingga melepas sumber tenaga dengan atau tanpa memerlukan suatu daya dari luar. Relay ini harus dilengkapi fasilitas untuk pengetesan arus dan pengetesan untuk melepas kontak atau trip release. Selanjutnya, 3 buah ammeter kebutuhan maksimum dipasang pada panel sebagai penunjuk atau metering panel. Dan yang terakhir yaitu sistem interlock. Yang ketiga yaitu kubikel LBS. Kubikel LBS ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran listrik dalam keadaan berbeban atau tidak. Berikut adalah simbol diagram LBS. Di dalam kubikel LBS ini terdiri dari satu set busbar 3 fase 400 ampere atau 630 ampere, sebuah saklar beban 3 kutub jenis udara atau SF6 dengan operasi secara manual. Yang ketiga yaitu sebuah saklar pembumian 3 kutub dengan pengoperasian secara manual, 3 buah gawai kontrol tegangan, sistem interlock, busbar pembumian, dan yang terakhir 1 set lengkap terminal kabel jika diperlukan. Yang keempat yaitu kubikel CB out metering atau PMT.
Kubikel ini berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dengan cepat dalam keadaan normal maupun gangguan. Berikut adalah simbol diagramnya. Di dalam kubikel CB out metering atau PMT ini terdiri dari satu set busbar 3 fase 400 ampere atau 630 ampere, dua buah pemisah 3 kutub dengan arus pengenal 400 ampere atau 630 ampere, sebuah pemutus tenaga 3 kutub jenis SF6 atau hampa udara, 3 buah transformator arus dengan 2 inti yang ditempatkan pada saluran, dan sebuah relay, satu set relay untuk arus lebih, beban lebih, dan gangguan ke bumi. Relay harus dirancang sehingga melepas pemutus tenaga dengan atau tanpa memerlukan sumber daya dari luar. Relay harus dilengkapi fasilitas untuk pengetesan arus dan pengetesan untuk melepas kontak atau trip release. Dan selanjutnya 3 buah ampere meter kebutuhan maksimum, dan yang terakhir sistem interlock. Yang kelima yaitu kubikel TP atau transformer protection. Kubikel ini berfungsi sebagai alat pengaman transformator distribusi, dikenal juga dengan istilah kubikel PB atau pemutus beban. Kubikel ini berisi LBS dan fuse pengaman trafo dengan ukuran beragam, mulai dari 25 ampere, 32 ampere, dan 43 ampere, tergantung pada kapasitas trafo yang akan diamankan. Berikut adalah simbol diagram kubikel TP. Kubikel TP ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama, kubikel TP yang dilengkapi shunt trip. Jika fuse TM putus, ada pin pada fuse yang menggerakkan mekanik untuk melepas LBS. Yang kedua yaitu kubikel yang tidak dilengkapi shunt trip. Jika fuse TM putus, LBS tidak membuka sehingga trafo masih mendapat gangguan dari fuse lain yang tidak putus. Selanjutnya yang keenam yaitu kubikel PT atau potensial transformer. Kubikel ini berfungsi sebagai kubikel pengukuran. Di dalam kubikel ini terdapat PMS dan transformator tegangan yang menurunkan tegangan dari 20.000 volt menjadi 100 volt untuk mensuplai tegangan pada alat ukur kWh. Kubikel ini juga kadang disebut juga dengan istilah kubikel VT atau voltage transformer. Berikut adalah simbol dari diagram kubikel PT. Di dalam kubikel PT ini terdiri dari satu set busbar fase 3 400 ampere atau 630 ampere, satu pemisah 3 kutub dengan arus pengenal 100 ampere yang dioperasikan secara manual, 3 pengaman lebur dengan kapasitas pemutus arus yang tinggi, 3 buah transformator tegangan, 1 buah pengaman lebur tegangan rendah pada setiap fase, sistem interlock, dan yang terakhir yaitu busbar pembumian. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kubikel terminal outgoing. Kubikel ini berfungsi sebagai terminal penghubung kabel ke pemakaian atau pelanggan yang berisi PMS. Dan bila mana posisi membuka, maka kontak gerak terhubung dengan pertanahan. Berikut adalah simbol diagram kubikel terminal outgoing. Di dalam kubikel terminal outgoing ini terdiri dari satu set busbar fase 3 400 ampere atau 630 ampere, satu saklar pembumian 3 kutub dan penghubung singkat yang dioperasikan secara manual, 3 buah gawai kontrol tegangan, busbar pembumian, dan disediakan ruang yang cukup di bagian bawah kompartemen dan disediakan penunjang kabel untuk pemasangan terminasi kabel 3 inti berisolasi padat. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya yaitu bagian-bagian kubikel akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurindra. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman saya yaitu Dika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kubikel. Berikut adalah bagian-bagian dari konstruksi kubikel. Yang pertama adalah kompartemen, yang kedua ada rel atau busbar, yang ketiga ada kontak pemutus, yang keempat ada pemisah hubung tanah, yang kelima ada terminal penghubung, yang keenam ada fuse holder, yang ketujuh ada mekanik kubikel, yang kedelapan ada lampu indikator, yang kesembilan ada pemanas atau heater, yang kesepuluh ada handle kubikel atau tuas operasi. Yang pertama ada kompartemen. Kompartemen merupakan rumah dari terminal penghubung LBS, PMT, PMS, fuse,
trafo ukur, CT, PT, peralatan mekanis, dan instalasi tegangan rendah, sehingga tidak membahayakan operator terhadap adanya sentuhan langsung ke bagian-bagian yang tidak bertegangan. Konstruksi kompartemen berupa lemari atau kotak terbuat dari plat baja, terdiri menjadi dua bagian. Bagian atas untuk busbar dan bagian bawah untuk penyambungan dengan terminasi kabel. Kompartemen bagian bawah pada bagian depan berupa pintu yang dapat dibuka, tetapi bisa dilakukan apabila tegangan sudah dibebaskan dan terminasi kabel sudah ditanahkan. Di bawah uraian terdapat gambar dari kompartemen. Bisa dilihat pada gambar, yaitu nomor 1 ada kompartemen busbar, nomor 2 ada kompartemen tegangan rendah, nomor 3 ada pemutus beban dan saklar pentanahan, nomor 4 ada kompartemen mekanik operasi, dan yang kelima ada kompartemen kabel. Yang kedua ada rel atau busbar 20 kV isolator tonggak. Sebagai rel penghubung antara kubikel yang satu dengan lainnya, posisi rel umumnya terletak pada bagian atas kubikel. Busbar harus dari bahan tembaga atau aluminium. Busbar aluminium harus dilapisi timah pada titik sambungan busbar. Sedangkan isolator tonggak dapat dibuat dari bahan porselin atau isolasi lain yang tidak mudah terbakar. Isolator porselin berdasarkan rekomendasi IEC 168. Jarak rambat tidak boleh kurang dari 320 mm. Isolator sintetis harus bebas dari cacat permukaan seperti rongga-rongga atau fault blowholes dan sebagainya yang dapat mengganggu operasi isolator selanjutnya atau sesuai rekomendasi IEC 660. Berikut di bawah uraian ada gambar dari rel atau busbar. Yang ketiga ada kontak pemutus. Sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik, kontak pemutus terdiri dari dua bagian, yaitu kontak gerak atau moving kontak dan kontak tetap atau fixed kontak. Sebagai peredam busur api pada kubikel jenis LBS atau PMT, digunakan media minyak, gas SF6, vakum, atau dengan hembusan udara. Selain itu, memperkecil terjadinya busur api dilakukan dengan pembukaan dan penutupan kontak pemutus secara tepat secara mekanis. Yang keempat ada sirkuit pembumian. Sirkuit pembumian ini dihubungkan pada semua bagian logam PHB yang bukan merupakan bagian sirkuit utama atau sirkuit bantu dan yang dapat bermuatan sehingga bagian logam PHB tidak membahayakan. Penghantar tersebut terbuat dari tembaga dan mampu mengalirkan arus sebesar 12,5 kA selama 1 detik tanpa menjadi rusak. Kepadatan arus di sirkuit pembumian tidak boleh melampaui 200 ampere per milimeter kuadrat dengan luas penampang penghantar tidak kurang dari 30 mm kuadrat. Pada setiap ujung penghantar disambung dengan instalasi sistem pembumian melalui baut berukuran M12. Penghantar pembumian ditempatkan sedemikian sehingga tidak merintangi tangan untuk mencapai terminal kabel. Selungkup kompartemen sekurang-kurangnya harus terselubung di satu titik dengan penghantar bumi. Kontinuitas pembumian antara badan kompartemen dan sekat atau tutup diyakinkan melalui pemasangan baut dan mur atau cara lain yang dapat diandalkan. Kontinuitas pembumian antara bagian penggerak yang berengsel dengan luas penampang tidak kurang dari 30 mm kuadrat. Suatu penguat ditambahkan pada pita tersebut untuk melindungi anyaman pita terhadap tegangan mekanis yang tidak semestinya. Setiap kubikel yang dilengkapi saklar pembumian harus dipasang terminal tembaga untuk pembumian yang dihubungkan ke penghantar pembumian dengan penjepit pembumian sementara. Bagian saklar pembumian tersebut harus terhubung ke penghantar utama pembumian melalui penghantar tembaga yang kaku dan fleksibel dengan luas penampangnya tidak kurang dari 30 mm kuadrat. Yang kelima ada pemisah hubung tanah.
Pemisah hubung tanah digunakan untuk mengamankan kubikel pada saat tidak bertegangan dengan menghubungkan terminal kabel ke tanah atau grounding. Sehingga bila ada personil yang bekerja pada kubikel tersebut terhindar terhadap adanya kesalahan operasi yang menyebabkan kabel berisi tegangan. PMS tanah ini biasanya mempunyai sistem interlock dengan pintu kubikel dan mekanik LBS pintu. Tidak bisa dibuka jika PMS tanah belum masuk. LBS tidak bisa masuk sebelum LBS tanah dibuka. Posisi buka atau tutup ketiga pisau saklar pembumian harus dapat diperiksa melalui lubang pengamatan terhadap PHB. Sebagai alternatif, pisau-pisau saklar pembumian dapat dipasang indikator untuk menentukan posisi buka atau tutup. Indikator tersebut harus sesuai dengan posisi sebenarnya dari pisau-pisau saklar pembumian tersebut. Saklar pembumian dan penghubung singkat harus mempunyai kapasitas penyambungan 31,5 kA atau puncak. Nilai ini dapat dikurangi sehingga 2,5 kA jika rangkaian diamankan dengan pengaman beban jenis HRC. Saklar pembumian umumnya memiliki kapasitas penyambungan 5,8 kA. Saklar pembumian harus dioperasikan secara manual terpisah. Yang keenam ada terminal penghubung. Untuk menghubungkan bagian-bagian kubikel yang bertegangan satu dengan yang lainnya, ada beberapa terminal antara lain A. Terminal busbar, tempat dudukan busbar. B. Terminal kabel, tempat menghubungkan kabel incoming dan outgoing. C. Terminal PT, tempat menyambung transformator tegangan untuk pengukuran. Dan yang terakhir D. Terminal CT, tempat menyambungkan transformator arus untuk pengukuran. Yang ketujuh ada fuse holder. Fuse holder berfungsi untuk menempatkan fuse pengaman trafo pada kubikel PB atau kubikel PT. Bisa dilihat pada gambar di bawah uraian. Nomor 8 ada mekanik kubikel. Mekanik kubikel berfungsi untuk menggerakkan dan merubah posisi, membuka atau menutup kontak LBS PMT dan PMS maupun pemisah hubung tanah dibuat sedemikian rupa, sehingga pada waktu membuka dan menutup kontak pemutus berlangsung dengan cepat. Yang kesembilan ada lampu indikator. Lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya tegangan 20 kV pada sisi kabel, baik berasal dari sisi lain kabel tersebut atau berasal dari busbar sebagai akibat alat hubung dimasukkan. Lampu indikator menyala dikarenakan adanya arus kapasitif yang dihasilkan oleh kapasitor pembagi tegangan. Kubikel jenis PMT, lampu indikator digunakan untuk menandai posisi alat hubungnya dengan dua warna yang berbeda untuk posisi masuk atau keluar. Sumber listrik untuk lampu indikator berasal dari sumber arus searah atau DC yang dihubungkan dengan kontak bantu yang bekerja serempak dengan kerja poros penggerak alat hubung utama. Yang ke-10 ada indikator hubung singkat dan indikator gangguan ke bumi. A. Perlengkapan ini harus dipasang pada setiap penyulang keluar dan terdiri dari transformator arus jenis resin yang dipasang melingkari kabel, satu kotak untuk relay, baterai yang dapat dimuati kembali atau rechargeable, dan alat pemberi muatan atau charger yang dipasang pada dinding di dalam gardu. Satu daya sebesar 200 volt 50 Hz. B. Satu indikator luminous yang tahan cuaca yang dapat ditempatkan di bagian luar bangunan pada dinding. C. Spesifikasi indikator hubung singkat dan indikator gangguan ke bumi. Current sensing 3 core type CT or 3 single core. Fault current threshold 40, 80, 160 ampere. Resetting automatic with LV supply restoration. Akurasi plus minus 10%. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Materi selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Permana Putra. Baik, perkenalkan nama saya Permana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nurindra mengenai bagian-bagian dari kubikel. Adapun bagian dari kubikel yang nomor 11 yaitu pemanas atau heater. Pemanas berfungsi untuk memanaskan ruang terminal kabel agar kelembabannya terjaga. Keadaan ini diharapkan dapat mengurangi efek corona pada terminal kubikel tersebut. Besarnya tegangan heater 220 volt sumber tegangan berasal dari trafo distribusi. Bagian yang ke-12 ada handle kubikel. Handle kubikel ini berfungsi untuk menggerakkan mekanik kubikel, yaitu membuka atau menutup posisi kontak hubung PMT, PMS, LBS, pemisah tanah, atau pengisian pegas untuk energi membuka atau menutup kotak hubung. Pada suatu kubikel, jumlah handle yang tersedia bisa satu macam atau lebih. Jadi, selanjutnya ada bagian yang ke-13, yaitu sistem interlock dan pengunci. Pada sistem interlock ini harus dilengkapi untuk mencegah kemungkinan kesalahan atau kelainan operasi dari peralatan dan untuk menjamin keamanan operasi. Gawai interlock harus dari jenis mekanis dengan standar pembuatan yang paling tinggi. Tak dapat diganggu gugat dan mempunyai kekuatan mekanis lebih tinggi dari kontrol mekanisnya. Adapun macam-macam dari sistem interlock pada kubikel. Yang pertama yaitu interlock pintu. Pada interlock pintu ini ada dua syarat. Yang pertama, pintu kubikel harus tidak dapat dibuka jika saklar utama dalam keadaan tertutup. Dan syarat yang kedua, saklar pembumian dalam keadaan terbuka. Dan macam sistem interlock yang kedua ada interlock saklar utama. Pada interlock saklar utama ini memiliki satu syarat. Yang pertama, saklar utama harus tidak dapat dioperasikan jika pintu kubikel dalam keadaan terbuka dan jika saklar pembumian dalam keadaan tertutup. Dan macam-macam sistem interlock yang ketiga ada interlock saklar pembumian. Pada interlock saklar pembumian ini memiliki syarat jika saklar pembumian harus tidak dapat ditutup jika saklar utama dalam keadaan tertutup. Dan yang terakhir, macam-macam dari sistem interlock ada penguncian. Adapun perlengkapan penguncian yang disediakan yang pertama, saklar pembumian pada posisi terbuka atau tertutup. Yang kedua, saklar pembumian atau saklar utama tenaga pada posisi terbuka. Dan yang ketiga, pintu kubikel. Baik, selanjutnya bagian yang ke-14, yaitu ada derajat pelindungan. Derajat perlindungan manusia terhadap bahaya sentuhan dengan bagian bertegangan dan bagian yang bergerak, serta untuk melindungi masuknya binatang-binatang kecil. Untuk mengetahui berbagai tingkat perlindungan dalam sistem kelistrikan, kita dapat melihat penjelasan mengenai arti berbagai kode IP pada tabel yang telah tertera pada gambar. Jadi, pada setiap kode IP terdapat 2 digit kode angka, yaitu kode angka yang pertama disebut dengan kode utama digit pertama, dan kode angka yang kedua disebut dengan kode utama digit kedua, yang dimana kode utama digit pertama ini menunjukkan seberapa besar tingkat perlindungan suatu peralatan kelistrikan terhadap gangguan masuknya benda padat ke dalam alat listrik tersebut. Sedangkan pada kode utama digit kedua menunjukkan seberapa besar tingkat perlindungan suatu peralatan kelistrikan terhadap gangguan masuknya air. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai arti kode angka yang terdapat pada digit pertama kode IP. Yang pertama, angka 0 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut tidak memiliki perlindungan terhadap kontak dan masuknya objek, atau bisa dibilang tanpa proteksi. Selanjutnya, angka 1 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan dari benda dengan ukuran lebih besar dari 50 mm. Selanjutnya, angka kedua memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan dari benda dengan ukuran lebih besar dari 12 mm.
Angka 3 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan dari benda dengan ukuran lebih besar dari 2,5 mm, seperti kabel tebal dan yang lainnya. Selanjutnya, angka 4 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan dari benda dengan ukuran lebih besar dari 1 mm, seperti skrup, baut, kabel, dan yang lainnya. Selanjutnya, angka 5 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan dari masuknya debu dan perlindungan lengkap terhadap kontak langsung. Pada tingkatan ini, debu masih dapat diizinkan masuk, namun dalam batas normal selama tidak mengganggu pengoperasian peralatan. Dan arti kode angka yang terakhir, angka 6, memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan secara ketat dari masuknya debu dan perlindungan lengkap terhadap kontak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti kode angka yang terdapat pada digit kedua kode IP. Angka yang pertama, angka 0, memiliki arti bahwa alat listrik tersebut tidak memiliki perlindungan atau bisa dibilang tanpa proteksi. Selanjutnya, angka yang pertama memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap tetesan air yang jatuh langsung secara vertikal. Selanjutnya, angka yang kedua memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap tetesan air yang jatuh langsung dan membuat kurang dari 15 derajat terhadap horizontal. Selanjutnya, angka yang ketiga memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap percikan air yang jatuh dengan kemiringan kurang dari 60 derajat. Selanjutnya, angka yang keempat memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap percikan air yang datang dari segala arah. Selanjutnya, angka yang kelima memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap semprotan air yang datang dari segala arah. Contohnya, semprotan air dan pipa air. Selanjutnya, angka 6 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan terhadap banjir temporer. Selanjutnya, angka 7 memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan akibat perendaman dalam air pada kedalaman air antara 15 cm sampai dengan 1 meter. Dan kode angka yang terakhir, angka 8, memiliki arti bahwa alat listrik tersebut memiliki perlindungan akibat perendaman air yang bertekanan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau terus-menerus. Biasanya, ini berarti bahwa alat ini tertutup rapat. Namun pada beberapa jenis peralatan, itu dapat berarti bahwa air bisa masuk tetapi hanya dalam sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata letak kubikel. Adapun tata letak kubikel pada gardu 20 kV. Pada sistem distribusi 20 kV yang disebut gardu, ada 3 jenis, yaitu yang pertama gardu induk sisi 20 kV. Berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik yang berasal dari trafo step down ke saluran atau jaringan distribusi 20 kV. Yang kedua, gardu hubung. Gardu hubung ini berfungsi sebagai pembagi tenaga listrik dari gardu induk ke saluran atau jaringan distribusi 20 kV. Yang ketiga, gardu distribusi. Gardu distribusi ini berfungsi sebagai penurun tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah untuk didistribusikan ke pemakai. Adapun tata letak dalam dan komposisinya pada gardu didasarkan atas fungsinya yang dibedakan menjadi: yang pertama, kubikel saluran masuk disebut kubikel incoming. Yang kedua, kubikel saluran keluar disebut kubikel outgoing. Yang ketiga, kubikel pengukuran, dan yang terakhir kubikel pengaman beban. Jadi, adapun tata letak yang pertama yaitu tata letak dan komposisi kubikel pada gardu induk. Kubikel pada gardu induk terdiri dari kubikel PMT incoming dan outgoing dengan kapasitas sampai 1250 ampere. Dilengkapi dengan instrumen pengukuran dan proteksi gangguan arus
lebih serta di indikator gangguan hubung tanah. Diletakkan di atas lubang yang disebut manhole di suatu ruangan khusus 20 kV gardu induk. Dapat dioperasikan secara lokal maupun jarak jauh melalui sistem SCADA. Adapun tata letak yang kedua yaitu tata letak dan komposisi kubikel pada gardu hubung. Kubikel pada gardu induk terdiri dari kubikel LBS incoming dan outgoing, yang jumlahnya tergantung dari banyak saluran masuk dan saluran keluar. Dapat dioperasikan secara lokal maupun jarak jauh bila dilengkapi dengan penggerak motor dan sistem SCADA. Selanjutnya, tata letak yang ketiga ada tata letak dan komposisi kubikel pada gardu distribusi. Kubikel pada gardu distribusi diletakkan di atas manhole pada gardu distribusi yang berupa bangunan tembok atau beton maupun yang berbentuk kios. Pada gardu bentuk bangunan tembok atau beton, selain kubikel, ada bangunan tersebut juga diletakkan trafo distribusi dan PHBTR. Sehingga harus diperhatikan faktor keamanan pada waktu petugas mengoperasikan gardu tersebut. Adapun komposisi kubikel tergantung pada sifat pelayanan gardu tersebut. Ada 3 jenis pelayanan gardu distribusi. Yang pertama, pelayanan umum TR. Yang kedua, pelayanan khusus TM. Dan yang ketiga, pelayanan campuran TM dan TR. Baik, sekian presentasi yang kami dapat sampaikan mengenai kubikel. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.